Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya. Denis Caryesta baru-baru ini mencuri perhatian publik setelah menjalani operasi plastik di bagian wajahnya. Melalui media sosial, ia secara terbuka membagikan kondisi terkininya pasca tindakan medis tersebut. Dalam unggahan terbarunya, selebgram ini memperlihatkan wajahnya yang masih dalam masa pemulihan. Denis mengaku selama 3 tahun terakhir lebih fokus bekerja dan mengurus keluarga hingga mengabaikan perawatan diri. Langkah operasi pun dipilih Denis agar kondisi tubuh dan wajahnya kembali kencang seperti saat ia masih kurus. Denis memberitahukan para pengikutnya bahwa biaya yang dikeluarkannya untuk operasi plastik menyentuh angka 1 miliar rupiah. Ini barusan ada tweet dari anaknya Menkeu Purbaya. Ya, wah ini ujung jurang juga ini anaknya Menkeu Purbaya. Ini dia bilang salah satunya ternyata yang juga menyebabkan kerusakan atau bencana ekologis di Sumatera ini adalah PT Toba Pulp Lestari. Terus dia nanya, tahu kan itu punya siapa? Itu apa itu punya Pak Luhut Panjaitan? Nah itu bisa di Google, Kata Google sih sepertinya nama itu tuh yang keluar. Tahu saya ya. Itu udah jadi. Iya. Kayaknya ChatGPT yang versi paling baru juga udah tahu jawabannya dan pasti nama beliau yang keluar gitu kan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperrumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang, betul-betul niat bantu. Sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang. Sampaikan ini bahwa apa yang dikatakan oleh Mualim, gubernur, ini adalah lebih dari tsunami. Ini pernyataan yang benar. Karena ketika tsunami melanda Aceh, semuanya yang rusak ada di pinggir pantai. Kita mudah memasuki semua tempat-tempat yang kena tsunami lewat laut. Tetapi ini sudah terpisah dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah lumpur yang tebal. Dan ini menghilangkan semua yang dia miliki. Mau uang, mau sertifikat, mau tanah, segala macam, ternak hilang. Nyawa banyak dan nyawa saya pikir lebih daripada 3.000 kalau dicari dengan benar. Saya pastikan itu. Asal dicari dengan benar. Dan dalam bencana harusnya semua berpikir yang sangat utama, paling utama adalah korban bencana yang selamat menjadi fokus. Nah ini yang dilihat sangat kurang. Mengapa? Ingat, ini adalah bulan Desember. Anggaran Pemda sudah habis. Sedangkan Pemda pun transfer daerah dikurangi. Apa yang bisa dia buat? Maka ketika saya menyimak wawancara Mualim dengan mata najwa, dia katakan, oh biasa, tapi begitu mengatakan bagaimana dengan bencana nasional, dia menangis. Itulah seorang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis. Kenapa? Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan. Dia minta bantuan segera supaya menyelamatkan rakyat saya.
katakan oh biasa, tapi begitu mengatakan bagaimana dengan bentang nasional, dia menangis. Itulah seorang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis. Kenapa? Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan. Dia minta bantuan segera supaya menyelamatkan rakyat saya. Apa yang terjadi? Seolah-olah dengan buat jembatan, seolah dengan mengirim bantuan selesai. Tidak. Seharusnya masyarakat itu dikumpulkan dalam kelompok-kelompok tertentu, didata, didampingi. Saya itu ada dapur umum. Kalau kita kasih beras, dia masak pakai air apa? Pakai apa dia masak? Dibuatkan dapur umum. Di sebelah tempat penampungan ada tenda-tenda kesehatan darurat. Karena mereka fisiknya pasti terganggu, apalagi mentalnya. Ada juga merehabilitasi mentalnya dengan psikolog-psikolog. Kita belum bicara tentang tempat, karena mereka ini harus pelan-pelan dibuatkan rumah layak huni sementara. Setelah itu, sambil itu mereka akan direhabilitasi. Relokasi kemana? Karena rumah mereka juga bisa dipakai. Banjir bandang sekarang membawa lumpur, jadi tidak begitu kuat. Tetapi nanti setelah lumpur selesai, dia akan dengan kecepatan tinggi. Apabila hujan yang sama, apabila bangun di rumah itu lagi akan hilang. Maka pemerintah harus membuatkan relokasi. Ini perlu biasa, pemerintah daerah tidak akan kuat. Banjir bandang melanda Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 20 Desember tahun 2025 akibat hujan deras berintensitas tinggi di lereng Gunung Slamet. Kawasan wisata Guci di Tegal juga terdampak parah, dengan fasilitas wisata mengalami kerusakan dan pipa air panas terseret arus banjir. Dampak banjir, beberapa wilayah di Pemalang dan Tegal terendam banjir. Fasilitas wisata di Guci rusak, akses jalan ke lokasi terdampak ditutup sementara. Upaya penanganan, aparat setempat melakukan pengamanan dan evakuasi. Petugas BPBD dan relawan membantu penanganan darurat. Bantuan logistik dan sembako disalurkan ke lokasi terdampak pemerintah kabupaten. Pemalang telah mengirimkan bantuan ke lokasi bencana dan membuka posko bantuan. Banjir bandang melanda wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu 20 Desember tahun 2025 sore. Akibat hujan deras dengan intensitas tinggi, kawasan wisata ini mengalami kerusakan parah, termasuk kolam air panas Pancuran 13 yang hilang tersapu arus, pipa air panas yang terbawa, dan jembatan kecil yang rusak. Dampak banjir, kolam air panas Pancuran 13 hilang, pipa air panas terbawa arus, jembatan kecil rusak, material lumpur, pasir, dan batu menutupi area wisata. Beres. Mungkin saya akan sedikit kontroversial atau sedikit terlalu terbuka, tapi saya rasa saya perlu menyampaikan. Sebelum saya ke sini tadi siang, saya ditelepon oleh Pak Luhut Panjaitan. Lalu diajak makan siang dan cerita-cerita ya tentu tentang perkembangan politik nasional, tapi juga termasuk apa yang terjadi di tubuh NU. Ada satu hal yang menarik yang beliau katakan, yang saya ingin ceritakan kepada kita semua, tentu dengan seizin beliau. Jadi beliau menyatakan, sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang. Sejak awal, maka itu saya nggak mau tanda tangan, kata Pak Luhut. Karena saya ini punya tambang, saya tahu susahnya mengelola tambang itu seperti apa. Saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Nah, ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati. NU jangan masuk ke dalam jebakan Batman semacam ini. NU besar. Tugas kita semua untuk menjaga Nahdlatul Ulama, agar kita bisa menjaga Indonesia dan agar kita bisa menjaga dunia.